Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Nah, video kali ini kita akan membahas matematika untuk kelas 4, yaitu menentukan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita persiapan dulu. Yang pertama kita membutuhkan pensil atau pulpen. Yang kedua kita membutuhkan penghapus. Yang ketiga kita membutuhkan penggaris. Yang keempat buku kotak kecil. Dan yang kelima buku referensi matematika. Buku apapun itu ya yang berhubungan dengan matematika. Nah, dalam hitungan ketiga nanti kita akan memulainya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Oke. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu dengan menggunakan video pembelajaran ini, siswa mampu menentukan FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, setelah video ini nanti selesai, video pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan mampu menentukan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingatkah kamu materi FPB? Ya, pasti pelajaran sebelumnya itu membahas tentang yang pertama, FPB. Apa itu pengertian FPB? Yaitu FPB adalah kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Yang kedua, FPB ialah bilangan terbesar yang merupakan faktor persekutuannya dari dua bilangan atau lebih. Yang ketiga, menentukan FPB bisa menggunakan konsep pohon dan juga tangga faktor. Nah, kalian anak-anak sudah sedikit mengingat ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang FPB dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ceritanya ya. Pak Burhan merupakan orang terkaya di Kampung Durian dan memiliki sifat yang sangat dermawan. Beliau selalu memberikan bantuan berupa bahan pokok seperti beras dan gula kepada tetangga yang membutuhkan. Pada bulan ini, Pak Burhan berencana akan membagikan bahan pokok ke daerah lain. Beliau juga menyediakan 48 kg beras dan 60 kg gula. Barang pokok tersebut akan dibagikan ke beberapa kepala keluarga. Namun, Pak Burhan mengalami kendala, yaitu berapa kira-kira kepala keluarga yang menjadi penerima bahan pokok tersebut. Nah, dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kendala dalam cerita tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan faktor persekutuan besar ya atau FPB. Kita lanjutkan. Nah, dari cerita tersebut kita juga sedikit membahas tentang AKM. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimal. Ini AKM literasi. Seperti apa AKM literasi yang sudah sekarang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Dalam cerita tersebut, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Setelah kita baca ya, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, tadi kalian sudah membaca pernyataan yang pertama. Pada bulan ini, Pak Burhan berencana akan membagikan bahan pokok ke daerah lain. Pernyataan yang kedua, Pak Burhan menyediakan 48 kg beras dan 50 kg gula. Nah, anak-anak, dari dua pernyataan tersebut, manakah yang termasuk pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah? Ya,
benar sekali. Pernyataan pertama adalah pernyataan yang benar. Dan pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena Pak Burhan menyediakan 48 kg beras dan 60 kg gula dalam bacaan tersebut. Nah, setelah kita tadi mengetahui AKM literasi, sekarang kita akan mengetahui AKM numerasi, atau dalam matematika ini kita menyelesaikan kendala Pak Burhan dengan FPB. FPB ada dua cara. Di sini ada dua cara, yaitu cara pertama menyelesaikannya dengan menggunakan tangga faktor. Cara yang kedua menyelesaikannya dengan menggunakan konsep pohon. Nah, mari kita lihat. Yang menggunakan tangga faktor ada 3 kolom. Kolom pertama untuk bilangan prima, kolom kedua untuk 48 kg dan 60 kg. Nah, di sini kita coba dengan bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. Apakah 48 bisa membagi 2? Ternyata bisa, yaitu 24. Dan apakah 60 dapat membagi bilangan 2? Ternyata bisa. Nah, selanjutnya, apakah 24 dapat dibagi dengan bilangan 2? Bisa, yaitu 12. Dan apakah 30 dapat dibagi dengan bilangan prima 2? Ternyata hasilnya 15. Yang dapat dibagi dengan bilangan prima kita lingkari. Dan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan prima kita tidak lingkari, ya. Jadi kita ketemu yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Sama halnya dengan cara kedua, menyelesaikan dengan konsep pohon, atau sering kalian mendengarnya ini adalah pohon faktor. Sama halnya. Jadi nanti bertemunya yaitu 2 pangkat 2 kali 3, yaitu FPB-nya adalah 12. Gimana anak-anak? Bagaimana? Ya, kita akan sedikit-sedikit memahami, ya. Nah, untuk contoh kedua, juga dalam kehidupan sehari-hari, cermati cerita Kak Bayu berikut ini. Kak Bayu membeli 2 macam buah, yaitu jeruk dan apel di pasar Johar. Untuk buah jeruk berjumlah 12, sedangkan buah apel ada 18. Sesampainya di rumah, kedua buah tersebut akan dibagikan kepada beberapa saudara. Berapa paling banyak jumlah saudara jika setiap saudara mendapatkan buah jeruk dan apel sama banyak? Nah, anak-anak, di sini ibu juga menekankan ada kata kunci untuk menjawab apakah jenis soal itu FPB atau KPK. Di sini ada kata sama banyak. Itu kata kunci juga untuk menentukan apakah itu FPB dan KPK. FPB itu berarti ada kata kunci sama banyak, dibagikan sama banyak, ya. Kita lanjutkan. Penyelesaian untuk kasus tadi difokuskan menggunakan tangga faktor yang dibantu dengan lagu FPB agar mudah mengingat. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya seperti ini, ya. Mencari FPB, diambil bilangan prima yang bisa membagi 2 soal tersebut pada kolom bilangan prima. Area warna kuning yang dilingkari itu, ya, atau biasanya diberi simbol lingkaran. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6.
Nah, ayo anak-anak kita menyanyi bersama untuk memudahkan kalian mengingat langkah-langkah mencari FPB dengan nada satu-satu aku sayang ibu yang diciptakan oleh ibu kasur. Mulai ya. 1, 2, 3. 1, 1 buat petak sawah. 2, 2 dibagi bilangan prima. 3, 3 ambil pembagi keduanya. 1, 2, 3 cara hitung FPB. Nah, dengan kita menghafal lagu, jadi kita akan mudah untuk mengingatnya. Nah, kita lanjutkan dengan latihan soal. Ya, anak-anak, ini latihan soal ini bisa anak-anak screenshot atau screen picture. Nah, nanti bisa kalian tulis ulang di buku kotak kecil. Nanti anak-anak bisa menggunakan rumus atau menggunakan cara menggunakan pohon faktor ataupun dengan menggunakan tabel. Jangan lupa tadi untuk memudahkan mengingat kita menggunakan lagu FPB ya. Ini ada soal pertama yaitu Ibu Lia ingin mengadakan pesta ulang tahun. Ibu Lia akan mempersiapkan bingkisan yang berupa permen dan coklat. Ibu Lia mempunyai 200 butir permen dan 150 bungkus coklat. Permen dan coklat tersebut akan dimasukkan ke dalam tas sama banyak. A. Berapakah tas paling banyak yang harus disediakan? B. Berapa permen yang ada di setiap tas? Dan C. Berapa coklat yang ada pada setiap tas? Nah, anak-anak bisa menulis ini di kotak, segera dikerjakan. Oke, Ibu tunggu. Nah, soal yang kedua, kita lihat ini ada bermacam-macam ikan. Seorang pemilik akuarium memelihara ikan air laut. Dia akan melanjutkan sekolah ke luar negeri karena mendapat beasiswa dan akan membagikan ikan tersebut ke teman-temannya yang memiliki hobi yang sama. Di dalam akuarium tersebut terdapat 12 ekor ikan nemo dan 9 ikan dori. Berapa paling banyak jumlah teman yang satu hobi menerima ikan nemo dan ikan dori sama banyak? Ya, anak-anak dapat mulai mengerjakan. Untuk soal ketiga, Wawan membeli 36 tangkai bunga mawar merah dengan harga Rp7.000. Bunga mawar putih 24 tangkai dengan harga Rp3.000. Wawan merangkai bunga mawar merah dan putih dengan cara mengikatnya, kemudian dijual Rp1.500 per ikat. Nah, pertanyaannya, A. Berapakah ikat bunga yang dapat dirangkai? B. Berapakah modal Wawan? C. Berapakah keuntungan Wawan jika semua terjual? Nah, di samping ini terlihat ya, 36 tangkai itu seharga Rp7.000 dan 24 tangkai seharga Rp3.000. Anak-anak dapat menuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Ibu tunggu di kolom komentarnya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Jangan lupa selalu berdoa. Untuk mengingatnya, ayo sekali lagi kita bernyanyi lagu FPB. 1, 2, 3. 1, 1 buat petak sawah. 2, 2 dibagi bilangan prima. 3, 3 ambil pembagi keduanya. 1, 2, 3 cara hitung FPB. Ya, jangan lupa ya, ini nadanya satu-satu aku sayang ibu yang diciptakan oleh ibu kasur. Ya, anak-anak, cukup
Sekian pembelajaran video pembelajarannya untuk matematika kelas 4 dengan KD-nya FPB dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, anak-anak tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.